Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Suhendar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk kegiatan UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ananda Soleha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu disehatkan ya. Dalam kondisi seperti saat ini, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, ya. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa lagi ya. Ustadz absen dulu, yang belum hadir di pesertanya satu orang lagi ya. Mudah-mudahan segera gabung. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya demi kelancaran kita bersama, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita pimpin doa oleh Ananda Afifah. Karena budua iya karena Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa terlebih dahulu, kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, baik. Oleh Soleha, sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita mengingat kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu ada yang ingat? Hak dan kewajiban Ananda di rumah. Bagus, terima kasih Ananda Keisha. Apa aja masih ingat tidak hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah? Ada yang mau mengungkapkan? Pertama adalah kewajiban dulu deh, kewajiban dulu. Kewajiban kita di rumah apa? Membantu menghormati orang tua dan menghormati orang tua. Benar, alhamdulillah masih ingat ya. Segala kewajiban kita di rumah itu harus dilaksanakan. Salah satunya menghormati orang tua, membantu orang tua, patuh terhadap perintah orang tua. Jika ada orang tua meminta pertolongan, meminta bantuan, berarti kita harus bantu. Yang kedua, hak. Ustadz, hak itu apa? Masih ingat hak ya? Yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Haknya apa? Sebagai anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang. Mantap, alhamdulillah mendapatkan kasih sayang. Iya. Dan hak kita sebagai anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang seperti itu, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tidak jauh dari materi ini, yaitu tentang hak dan kewajiban Ananda di sekolah seperti itu. Apa-apa saja hak kewajiban Ananda di sekolah itu, ya. Kita mulai dengan membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba, sudah ada tayangannya? Ada. Kita masih berada di tema 4, yaitu dengan judul kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajibanku dan hakku di sekolah. Baik. Ya. Ini yang tadi Ustadz sampaikan, tujuan pembelajarannya. Dan kalimat saran juga ya. Nah, ini kita awali dengan melihat foto atau tayangan yang ada di hadapan kita semua. Bagaimana kondisi kelas ini? Ada yang bisa membantu menjawab? Kotor, tidak Kotor. nyaman. Iya, tidak nyaman. Mau nggak belajar di tempat seperti itu? Tidak mau. Benar, pahami, siapa yang mau belajar di tempat seperti itu ya? Kan kalau belajar itu harus di tempat yang nyaman, bersih, wangi gitu ya. Ini kenapa seperti ini? Berarti ada penyebabnya nih. Penyebabnya apa? Gitu ya. Penyebabnya apa? Kita nanti bersama-sama bahas. Kemudian, nah, untuk kasus yang kedua, permasalahan kedua, ada yang merasa bersedih. Kenapa nilainya jelek? Kira-kira itu kan dia kecewa, sedih. Kenapa tuh? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira penyebabnya nilaiku jelek? Karena tidak belajar. mantap. Karena kemungkinan tidak belajar gitu ya. Karena kemungkinan belajarnya tidak maksimal. Jadi banyaknya main HP misalkan, main game misalkan, ya seperti itu. Jadi nilainya jelek. Berarti kewajibannya tidak terlaksanakan dong, kewajiban sebagai anak sekolahnya gitu ya. Oke, siapkan alat tulisnya. Kita mengerjakan bersama-sama LKPD. Ini kelompoknya, kelompok 1 Fahmi, Vino, sama Afifah, sama satu lagi Safira. Kelompok 2 Ahwat semua ya, Kesya, Kansa, sama Kaila. Oke, kita akan mengerjakan bersama-sama LKPD-nya. Nah, LKPD-nya belum keluar. Nah, ini. Ustadz setting dulu ya. Ustadz kirim juga di grup. Tuh, ini LKPD-nya. Sama ya seperti yang tadi. Tujuannya udah Ustadz sampaikan ya. Kita belajar hari ini untuk apa. Nah, ini. Mari kita perhatikan foto tersebut. Nah, mari kita perhatikan foto. Silakan Ustadz kasih waktu dulu. Ananda jawab sebisa mungkin ya. Nanti Ustadz per kelompok akan minta membahasnya, mempresentasikannya. Oke, waktu dimulai. Silakan. Dua menit lagi kita akan bahas bersama-sama. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, kewajiban itu adalah yang waktu pertemuan sebelumnya disampaikan, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, 1 menit terakhir. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Ya, alhamdulillah. Ustaz rasa semuanya sudah selesai. Mari kita lihat lagi ke atas. Mari kita lihat lagi dari mulai slide 1. Dari halaman 1. Nah, ini ya. Kita bergantian menjawabnya. Oke. Dari kelompok yang ahwat semua dulu. Kansas, Safira sama Kaila. Ya. Bareng-bareng. Yang bertiga dinyalakan mikrofonnya. Kita bareng-bareng dijawab. Oke? Bagaimana kondisi ruangan kelas dalam foto tersebut? Seorang-seorang dulu. Siapa? Kotor. Kotor. Nah, bagus jawabannya. Kotor, tidak nyaman. Tadi sudah dibahas ya. Jika kita belajar dalam ruangan tersebut, kita akan merasa Tidak nyaman. tidak nyaman. Ih, gak mau. Gurunya juga mungkin gak mau masuk kelas ya. Karena memang ya harusnya bersih, rapih, wangi gitu ya. Seperti itu. Seharusnya, sebaiknya ruangan tersebut bagaimana? Dibersihkan. Dibersihkan, bagus gitu ya. Dibersihkan. Siapa nih? Apakah ruangan tersebut harus dibersihkan? Jawabannya iya kan? Iya kan? Tadi barusan masih nyambung ke sini ya. Berarti masih sama jawabannya. Nah, siapa yang harus membersihkan ruangan tersebut? Ustaz. Ustazah. Siapa? Ayo. Safira, siapa yang harus membersihkannya? Semua siswa yang di dalam kelas. Semua siswa yang di dalam kelas. Karena memang meskipun ada jadwal piketnya ya, kadang memang kebersihan itu adalah tanggung jawab semuanya. Pintar, terima kasih. Jadi membersihkan ruangan tersebut merupakan titik-titik dari siswa. Apa? Kewajiban. Benar, pasti jawabannya kewajiban ya. Karena ini wajib bagi anak-anaknya ya, siswa-siswanya untuk membersihkan. Jika sudah dibersihkan, maka ruangan akan menjadi apa? Bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman gitu. Itu untuk slide pertama. Terima kasih. Ada sarannya? Sarannya apa aja? Silakan seorang-seorang masih kelompok 1 menyampaikan saran. Kita harus membersihkannya. Kita harus membersihkannya. Benar. Jangan ada satu sampah pun yang terlihat di ruangan kelas gitu ya. Nanti kalau pandeminya sudah berakhir atau misalkan diizinkan untuk offline lagi ke sekolah, kita harus menjaga kebersihan kelas. Jangan sampai harus disuruh-suruh ustazah, guru-guru gitu ya. Yang kedua apa sarannya? Ada? Sebaiknya membersihkannya bagaimana? Bersama-sama itu sarannya. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, dinyalakan dong mikrofonnya sama kameranya. Terima kasih kelompok 1 ya, sudah menyampaikan pendapatnya. Kesia masuk kelompok 2 ya. Fahmi sama Kaila sama Vino. Silakan kita jawab bareng-bareng. Kaila, setelah kita identifikasi apa yang terjadi dengan anak tersebut, teman kita ini kenapa? Kameranya mana? Tidak belajar. Tidak belajar, sedih dengan melihat apa? Melihat nilai ulangan sepertinya ya. Melihat nilai ulangan. Berikutnya, Vino. Menurut Ananda, apa penyebabnya Vino ini nilainya jelek? Tidak belajar. Tidak belajar. Ya, malas mungkin gitu ya kan. Berikutnya, supaya hal tersebut tidak terjadi kepada Ananda, sebaiknya yang Ananda lakukan apa?
Belajar. Belajar. Kalau Ananda semua di sini, kalau belajar harus disuruh atau sudah mandiri? Ayo jawab. Harus mandiri. Harus mandiri ya, benar, harus mandiri. Karena memang pelajaran itu kan kita sendiri yang mengalami. Kalau disuruh-suruh kan nanti kalau di kelas tidak bisa, nilai kita kurang kan, menjadi tidak semangat gitu ya. Berikutnya, jadi belajar adalah dengan baik merupakan apa? Titik-titik dari siswa. Merupakan apa? Kewajiban. Kewajiban. Terima kasih. Bagus. Kewajiban. Jika kita belajar dengan baik, maka hasilnya akan Bagus. bagus. Nilainya benar. Terima kasih. Sarannya apa? Supaya untuk teman-teman supaya nilainya bagus? 1. Ayo kelompok 2. Sarannya apa? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Terima kasih Afifah. Belajar dengan rajin ya. Yang kedua, kurangi hal bagaimana? Mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Benar tidak? Benar ya? Kurangi hal-hal yang menurut kita kurang bermanfaat. Misalkan terlalu banyak main handphone, seperti itu. Terlalu banyak ya, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh gitu kan ya. Main game juga boleh gitu. Orang dewasa juga boleh main game gitu kan, tapi waktunya saja yang diatur. Main handphone juga sama itu. Tidak ada yang melarang. Boleh-boleh saja. Ya, yang penting waktunya yang diatur. Sekarang seorang yang bagian terakhir. Terima kasih tadi kelompok 2 ya, bagus. Mulai dari Afifah, kewajiban siswa pertama apa? Kelas. Ulangi, maaf. Membersihkan kelas. Mantap, membersihkan kelas. Terima kasih Afifah. Membersihkan kelas kewajiban siswa. Kaila, boleh Kaila. Kaila. Kewajiban yang kedua kira-kira apa? Ada? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Bagus. Fahmi, sekarang hak Fahmi. Hak kita di sekolah apa Fahmi kira-kira? Mendapatkan apa? Mendapatkan pelajaran. Bagus, terima kasih Fahmi. Kita sebagai siswa berhak mendapatkan pelajaran gitu ya. Siapa lagi yang belum Kesia deh? Satu lagi haknya apa? Okay. Mendapat perlakuan yang sama dari guru. Mendapatkan perlakuan yang sama dari guru, benar gitu ya. Kita berhak gitu kan mendapatkan perlakuan yang sama dari guru, kasih sayang yang sama dari guru, tidak dibeda-bedakan seperti itu ya. Jadi memang hak dan kewajiban siswa itu sebenarnya banyak. Ustadz akan menambahkan, ya kan kewajiban itu ada tadi membersihkan ruangan, hormat kepada guru, mengikuti pelajaran dengan baik, gitu kan ya, mengikuti pelajaran dengan baik. Apalagi ketika upacara nih, ketika offline, ketika belajar biasa, wajib ikut upacara dan menjaga fasilitas sekolah. Haknya adalah tadi bagus. Mendapatkan kasih sayang yang sama gitu ya, tidak beda-bedakan, mendapatkan pelajaran, mendapatkan fasilitas seperti toilet, perpus gitu ya, mendapatkan fasilitas yang baik dari sekolah gitu. Dan berikutnya apalagi ya haknya, mendapatkan bimbingan dari guru itu. Ya, itu hak kita yang kita dapatkan di sekolah. Kalau di sekolah kita ustadz-ustazahnya bagaimana? Pada baik?
Baik. Baik ya, pada soleh-soleha, pada baik, pada tidak ini ya ke murid-muridnya. Selalu membantu, selalu membimbing gitu ya. Itu LKPD-nya, LKS-nya. Terima kasih. Nanti bisa dikirim ke grup chat ya untuk jawabannya. Tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mendiskusikan. Dan sekarang bagian kita menyimak materinya. Materinya seperti apa Ustadz sebenarnya hak dan kewajiban. Ustadz akan sampaikan ya. Ustadz akan sampaikan materinya. Yang tadi kita lanjutkan. Nah, ini materinya. Yang pertama adalah kalimat sarannya dulu ya. Tadi kita beberapa kali menyampaikan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kayak tadi, ada yang kotor, ada yang nilainya kecil. Anda semua kan tadi ada yang memberikan saran. Seperti itu berarti ya. Berisi pendapat seharusnya sebaiknya menurut saya gitu kan ya, kalau mau nilainya bagus ya belajar dengan rajin gitu contohnya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran kita harus paham dulu masalahnya apa. Seperti yang tadi ada masalahnya adalah ruangan yang kotor dan nilai yang tidak memuaskan. Paham dulu, jangan tiba-tiba kita ngasih saran ya, benar tidak? Jangan tiba-tiba kita ngasih saran, terus kemudian tidak tahu masalahnya apa. Oke, slide berikutnya. Ada yang mau bantu bacain? Ada tidak? Sok, yang mau beramal ketika puasa sekarang. Mau bantu bacain Ustadz? Siapa aja, bebas. Ada tidak? Oke, kalau belum ada yang mau membacakan, setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menemukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk ya. Setelah kita tahu, mengerti permasalahannya, kita baru bisa memberikan pendapat atau saran apa. Itu ya. Contohnya, sebaiknya kita lebih rajin lagi belajar supaya nilai ulangan meningkat seperti tadi, ya kan? Supaya lebih meningkat nilainya, belajar lebih rajin lagi. Nah, ini ya, apa yang ada di sini? Yang foto pertama ini apa? Sedang apa foto pertama yang atas? Silakan jawab. Membersihkan kelas. Bagus. Ini teman-teman kita nggak tahu dari sekolahan mana ya, sedang membersihkan kelas. Sedang membersihkan kelas. Yang bawah ini kira-kira suasananya gimana? Bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Terima kasih, Yunus sudah menjawab. Bersih dan nyaman. Ini kelas yang kita impi-impikan. Ustadz-ustadzanya juga, guru-gurunya juga senang kalau masuk ke kelas yang bersih dan nyaman. Kalau yang kotor mah tidak mau gitu ya, harus dibersihkan dulu. Itu. Apa itu kewajiban? Kita ulangi lagi, segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum mendapatkan hak. Oh, itu adalah kewajiban. Oke. Berikutnya, nah ini kewajiban. Yang pertama yang atas apa? Kewajiban yang dilaksanakannya. Tadi Ustaz pernah ucapkan. Mengikuti apa nih? Upacara. Kalau diingat-ingat kita terakhir upacara udah lama banget ya. Udah sangat lama gitu, hampir 1 tahun setengah lebih ya. Tidak ikut upacara lagi karena pandemi seperti ini gitu ya. Yang ini kira-kira apa? Yang mereka, kewajiban mereka yang mereka laksanakan apa nih? Memakai seragam. Memakai seragam yang rapi, cantik, ganteng gitu kan ya, rambut pada rapi, pakai sabuk semua. Itu berarti kewajibannya dilaksanakan gitu. Nah, kewajiban sebagai warga sekolah menjaga kebersihan tadi udah disampaikan lah ya, sebagian-sebagian. Dan ini tambahannya membuang sampah pada tempatnya, taat tata tertib ya. Ketika di masjid, kita kan suka sholat di masjid. Di masjid sekolah. Bagaimana tata tertibnya juga dilaksanakan di sana. Kewajiban Ananda adalah untuk patuh ya.
Nah, ini sekolah kita nih, yang kiri, yang ini sekolah kita sekarang. Ya malahan sekarang sudah sangat lebih bagus. Di sini sudah ada tulisannya lapangan apa gitu ya. Mudah-mudahan kita cepat offline lagi. Ini juga bersih, sekolah bersih. Ini kelas yang sangat bagus. Ini apalagi nih yang bawah ya, yang bawah sekolahnya besar, tingkat berapa? 3 atau 4 nih ya. Terus luas halamannya dan bersih, tidak ada sampah. Hak sebagai warga sekolah Ananda nih, memperoleh ruang belajar yang bersih, memiliki lingkungan sekolah yang sehat, tambahannya ya, menggunakan fasilitas yang terawat dengan baik. Ananda boleh masuk perpustakaan, Ananda boleh masuk ruang seni, laboratorium IPA, nah gitu. Kalau toilet sudah pasti ya setiap hari, dan mendapatkan fasilitas yang bersih dan terawat gitu. Jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak. Nah, dia harus melaksanakan kewajibannya. Sekian dan terima kasih gitu. Ya. Itu ya. Sekarang kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sedikit demi sedikit ya, kita bisa menyimpulkan kewajiban itu harus dilaksanakan, apalagi sebagai siswa, gitu ya. Jadi sudah dijelaskan sebagai siswa itu harus seperti apa, hak juga sama. Ya. Sebelum ke refleksi atau kesimpulan terakhir, kita akan mengerjakan sedikit beberapa pertanyaan. Ya, Ustaz kasih waktu juga seperti biasa. Nah, ini. Ustaz kirim juga. Dan Anda silakan diperhatikan. Ya. Soalnya 1 sampai 5. Oh, masih ada tuh. Segini dulu ya pertanyaannya. Silakan, Ustaz kasih waktu lagi. Ini tentang fasilitas apa ya di sekolah. Nomor 9 itu kalimat mana yang menjadi kesimpulannya? Harus seperti apa? Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Mohon diperlihatkan dulu di layar tulisan jawabannya. Ya, sebagai bukti sudah menyelesaikan, diperlihatkan aja. Alhamdulillah. Yang lain? Silakan. Yang sudah? Ada lagi yang sudah? Meskipun memang nanti juga kan dikirim ke Ustadz ya. Nanti juga dikirim ke Ustadz. Terima kasih tuh, ada beberapa yang sudah selesai. Nah, oke. Kita evaluasinya sudah selesai. Alhamdulillah ya. Ustadz lihat di grup jawabannya. Nilainya sudah, jawabannya sudah pada tepat, banyak yang tepat. Baik, terima kasih yang sudah mengirim, juga terima kasih ya yang sudah selesai. Nanti evaluasinya juga ada di grup ya. Mudah-mudahan cepat diselesaikan.
Berapa orang lagi? 2 orang lagi. Ya, alhamdulillah sudah semuanya. Ustaz lihat jawabannya. Sudah banyak yang nilainya 100. Nah, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah mengirim dengan cepat, dengan tepat waktu maksudnya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan refleksi dulu. Refleksinya yaitu dengan, mohon kameranya dibuka dulu. Refleksinya kita akan menyimpulkan. Baik. Mic-nya silakan dinyalakan. Boleh menjawab satu persatu, ya. Boleh menjawab satu persatu. Dari awal kita akan simpulkan refleksi. Yang pertama adalah kewajiban yang harus kita laksanakan di sekolah. Ungkapkan oleh satu orang. Yang pertama apa? 2 dan 3. Ulangi, punten. Siapa? Yang pertama apa? Silakan bacakan. Mentaati peraturan sekolah. Mantap, Kesia. Mentaati peraturan sekolah. Satu lagi. Apa? Ada? Satu lagi. Kaila. Apa Kaila kewajibannya Kaila? Kewajiban kita sebagai murid siswa teh tadi udah disampaikan. Ustaz, tadi aku lagi dulu. Ya. Apa? Kaila tahu? Masih ingat? Kewajiban yang kedua? Safira deh, Safira. Ayo. Fira, kewajiban yang kedua mudah sekali. Tadi kan mentaati peraturan. Yaitu yang kedua menghormat. Suaranya, Neng, suaranya. 1, 2, 3. Apa? Jangan malu-malu. Ya, kita sebentar lagi akan closing. Menghormati guru. Menghormati guru, bagus. Sekarang hak. Hak sama Ikhwan. Sekarang mah hak mah. Apa haknya sebagai siswa? Ayo, Fahmi atau Vino. Mau bareng juga boleh. Mudah, hak kita di sekolah mendapatkan apa? Ayo. Mendapatkan pelajaran. Mantap sekali. Bagus jawabannya, mendapatkan pelajaran dari ustadz-ustazah, dari guru-guru. Itu hak siswa. Itu harus didapatkan oleh siswa. Yang terakhir, boleh siapa yang mengungkapkan? Kansa deh. Hak terakhir apa? Kansa. Hafifah lagi atau Kansa? Silakan. Hak yang terakhir? Hafifah, boleh. Mendapatkan fasilitas yang bagus. Nah, itu mendapatkan fasilitas yang bagus dan terawat. Apa aja fasilitas sekolah teh? Ruang kelas, perpustakaan, toilet, ya kan? Kemudian lab IPA, ada ruang musik, UKS jangan lupa, itu harus juga kita dapatkan haknya itu. Berikutnya, Ustadz yang menyimpulkan yaitu tentang saran. Kita tadi sudah memberikan saran, kalimat saran, ya. Bagaimana ketika ada yang nilainya kurang bagus, bagaimana ketika ada ruangan yang ternyata kotor, itu kita berikan saran. Saran itu harus paham dulu permasalahannya, baru kita berkomentar, baru kita berpendapat, memberikan saran. Ya, itu untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan ya. Kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita di sekolah. Kita jadi tahu ya apa saja yang kita harus lakukan, yang kita harus dapatkan dari sekolah. Terus memberikan saran itu seperti apa. Jangan tiba-tiba langsung berbicara tanpa tahu permasalahannya. Itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan apa yang Ustaz sampaikan dapat diterima dengan baik
ya, dapat bermanfaat ilmunya. Ya. Boleh alat tulisnya dirapikan dulu karena beberapa saat lagi kita akan melakukan posting. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Berikutnya kita masih akan mempelajari di pertemuan berikutnya mengenai tentang hak dan kewajiban juga, ya. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan membaca doa, membaca istighfar 3 kali, membaca hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Suaranya boleh dinyalakan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ananda yang sudah hadir tepat waktu dan yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Nanti akan disampaikan. Baik, nah ada pesan dulu nih dari Ustadz. Karena kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Karena ternyata semakin hari kita masih mendengar bahkan tetangga kita, saudara kita ya, teman ayah bunda kita banyak yang terpapar virus COVID. Ya mudah-mudahan Ananda semua selalu disehatkan, Ustadz juga selalu disehatkan dan menjaga prokesnya ketika keluar rumah. Tetap pakai masker, jaga jarak ketika dimanapun, jangan berkerumun, jangan berdekatan, memakai hand sanitizer juga ya. Terus kalau tidak perlu amat, tidak usah keluar rumah. Gitu ya pesan dari Ustadz dan pesan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Gitu. Terima kasih sekali lagi Ananda semuanya yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.